yang lain-lain Pak Jokowi kan sudah mendeklar bahwa saya akan menunjukkan ijazah SD, SMP, SMA sama S1 walaupun kami tidak meminta di dalam Pusita. Pak Prabowo dengan Pak Jokowi lagi berkorban untuk dihujat orang ini. Demi apa? Demi mereka berdua bisa bersama. Jadi bandingkan Jokowi dengan Prabowo. Kalau mau bandingkan sholatnya, bandingkan sholatnya. Kalau mau dibandingkan pengetahuan agamanya, bandingkan pengetahuan agamanya. Bandingkan ideologi, bandingkan ideologinya. Jadi dibandingkan keduanya. Dan di dalam petitum atau tuntutan kami tentang ijazah SD, SMP, SMA, tapi beliau akan menghadirkan. Nah, itu kan menjadi satu kulminasi ya, apakah beliau nanti menepati janjinya atau tidak, karena dengan pernyataan itu sudah kami jadikan bukti ya. Jadi tadi kami jadikan bukti pernyataan Pak Jokowi itu. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo menilai alat bukti yang diajukan penggugat dalam sidang ijazah Jokowi tidak valid. Penolakan ini terjadi karena pihak penggugat hanya menyerahkan dokumen berupa salinan dan bukan naskah asli ijazah terkait. Berita hangat hari ini datang dari Solo. Ternyata pengacara Tifa dipermalukan di pengadilan Solo karena bukti tidak valid. Yang bikin ketawa adalah kumpulan dokumentasi ketika Jokowi mengatakan akan memperlihatkan ijazahnya. Pengacara kok lucu, bukannya bawa bukti sendiri, kok sibuk sama orang lain suruh-suruh bawa bukti. Beginilah kalau orang nuduh nggak punya bukti. Oke, para pemirsa, kita langsung saja lihat videonya. Dan beberapa video lainnya yang menarik buat Anda. Dan jangan lupa berikan opini Anda dalam kolom komentar. Beberapa lembar dari tayangan di televisi, media online maupun YouTube maupun media cetak itu sudah kami tampilkan dan tadi diterima. Pengadilan Polda Metro. Saya ingin jelaskan juga kenapa ada beberapa alat bukti kami itu dinilai tidak valid karena itu asli. Misalkan buku alumni, kami takut kalau dikirim paket dari Bogor ke sini ternyata hilang. Kan tidak mungkin diproduksi lagi karena itu cetakan tahun 88. Kemudian yang kedua juga ijazah Insinyur Bambang yang lulus tahun 85. Kan tidak mungkin kalau ijazah yang asli tiba-tiba dihadirkan di sini ternyata hilang. Nah, Pak Jokowi aja yang menunjukkan kepada teman-teman media aja nggak boleh pegang, nggak boleh potret kok. Ya kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, sampai S1 akan saya tunjukkan semua. Kampanye anti uang haram lah. Ya uang haram apa? Ya kan ada yang kemudian tuduhan lah, ada berkoper-koper katanya. Kenapa sih suka samar-samar gitu loh? Langsung aja misalnya yang terima uang haram itu siapa? Yang ngasih uang haram itu siapa? Justru itu, kan ada yang nuduh saya terima uang haram. Kalau bukan saya kan nanya bukan, tadi. bukan. Ada orang yang dengan lantang menuduh, wah itu pasti ada uang haram lah, atau ada sayembara besar gitu. Lah ketawa aja kita. Enggak mas, kalau dalam bahasa daerah kita dulu, enggak sekuku ireng pun kita berpikir kayak gitu. Enggak aja lah kita berpikir kayak gitu. Ini benar-benar murni kejujuran dan membuktikan kenegarawanan seseorang. Tapi tadi nuduh alma mater Anda. Loh iya. Nerima dong. Iyalah. Nerima uang haram gitu. Iyalah, enggak bukan nerima uang haram lah. Apa? Nanti akan terbukti. Gitu aja udah gitu. Kita nggak perlu nuduh, semua itu akan terbongkar sendiri. Kalau semua akan terbongkar dengan sendirinya, kenapa menghabiskan? Nah, saat ini tibalah saatnya penggugat menyampaikan bukti-bukti berupa surat. Nah, surat-surat sebagaimana dimaksud terdiri atas 33 jenis. Nah, setelah kami lakukan penelitian secara seksama ketika diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, tidak semuanya valid. Oleh karena itu saya segera untuk menganalisis apakah bukti-bukti sebagaimana dikemukakan di persidangan oleh penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan di dalam HIR sebagai alat bukti yang sah dalam rangka membuktikan atas dalil-dalil gugatannya atau sebaliknya. Muhammad Taufik selaku kuasa hukum penggugat beralasan dokumen asli sengaja tidak dibawa karena khawatir hilang dalam perjalanan. Penasaran, ijazah Jokowi itu asli apa palsu? Publik saja sudah yakin.
wartawan gadungan Pukima, bangsat. Kau bilang publik saja sudah yakin ijazah Pak Jokowi itu palsu. Otakmu yang palsu, ya. Otakmu yang palsu. Bukumu itu adalah sampah. Itulah makanya kau obral-obral di media sosial ini. Kau bilang beli saja. Harganya kurang dari 100.000. Jangankan 100.000. Lu kasih gratis sama orang tuh, orang nggak mau. Nggak ada yang baca ya kan? Karena orang sudah tahu isinya pasti sampah, ya. Sama seperti hidupmu yang cuma sampah. Pakai otakmu, ya. Badan aja kau besar, ya. Tapi otakmu, otak udang, otak dengkul, ya. Wartawan gadungan. Saya jelaskan sama kamu. Kalau kau ada otak, ya. Kalau masih ada otak di cangkang kepalamu itu dan masih normal, ya. Isinya masih otak manusia, bukan isinya jamban, ya. Dalam, ya, satu legal standing, ya, yang mengatakan satu dokumen itu asli atau palsu adalah orang yang mengeluarkan dokumen. Betul, UGM. Ya, paham kau di sini kan? Sama seperti BPKB yang mengeluarkan Samsat. Samsat yang berhak mengatakan itu asli apa palsu. Sama seperti SIM, ya, yang mengeluarkan kepolisian. Kepolisian yang berhak itu mengatakan palsu atau asli. Sama seperti paspor, ya, yang berhak mengatakan asli atau palsu adalah imigrasi, ya. Sama seperti ijazah Pak Jokowi. UGM lah yang mengeluarkan, yang mencetak, yang memberikan, ya, kepada Pak Jokowi, dan mereka lah yang berhak itu mengatakan asli atau palsu, ya. Tetapi karena otakmu dungu, tolol, wartawan gadungan, ya, lalu kalian dengan, ya, barisan sakit hati itu mencari-cari kesalahan. Kalau memang ijazah Pak Jokowi itu palsu, ada dua hal, ya. Siapa yang memalsukan? Kalau UGM yang memalsukan, berarti yang kalian tuntut itu adalah UGM. UGM. Dengarkan baik-baik, manusia badan besar, otak dengkul, ya. Tetapi kalau Pak Jokowi yang memalsukan ijazah itu, berarti yang menuntut Pak Jokowi adalah UGM, bukan lu, tolol. Betul, betul. Pakai otakmu, ya. Logikamu di mana? Pukima, ya. Dan saya jelaskan sama kamu, kalian yang selalu ngomong, ya, dari dulu-dulu, setelah polisi mengatakan ijazah Pak Jokowi itu asli, kalian langsung ribut. Oh, yang berhak mengatakan itu asli apa palsu adalah pengadilan. Lah sekarang pertanyaan saya, kenapa kalian ngomong palsu? Sedangkan yang palsu nggak bisa kalian buktikan. Tolol, goblok, ya. Saya jelaskan sekali lagi. Jelaskan, Bang. Bahkan hakim pun nanti memberikan putusan itu berdasarkan, ya, kesaksian dari UGM. Betul. Dan dari para ahli dan daripada dari UGM. saksi-saksi yang lain, ya. Hakim sendiri tidak bisa membuat putusan kalau tidak ada, ya, pernyataan dari UGM. Pakai otakmu, wartawan gadungan, tolol. Jadi yang namanya Tifa, Roy, dan Rismond, dia juga harus didengar dong haknya untuk mengajukan ahli. Kalau dia tidak didengar ahlinya, nanti diserang bahwa polisi memang menjadi alat uji loyalitas. Tidak boleh, ya. Jadi dia kan sedang mengajukan ahli, silakan dengar, ya. Ini kan perdebatannya, mereka menyatakan ini kriminalisasi, bahkan beberapa pakar, ya, bahkan saya juga heran. Ada mantan Kapolri bilang bahwa ini potensi pelanggaran HAM. Iya, mantan Ya, saya juga heran. Yang perkara ini sebetulnya pidana yang dinilai itu perbuatan menista, Bang, menghina, Bang. Ya, saya pernah bicara di sini. Kalau orang yang sudah kuliah punya ijazah dibilang bahwa ijazahnya palsu itu menghina nggak? Menghina lah. Betul. Kalau menghina. dia mau dibilang itu karya ilmiah, dia harus dalam bentuk jurnal. Benar. Ya, Benar. jurnal itu kan karya tulis ilmiah dia diserahkan kepada editor, kemudian editor menyerahkan kepada ahli yang setara bahkan lebih tinggi, yang tidak diketahui oleh si ini untuk menguji. Begitu lolos semua metodologinya, substansinya, Baru ya, terbit di jurnal. baru terbit. Iya. Itu namanya karya ilmiah. Itu baru karya ilmiah. Itu baru hasil penelitian ilmiah. Iya, ya. Rismond tidak terima bahwa ketika dibilang ini bukan karya ilmiah, ya kan? Ya menurut saya itu bukan karya ilmiah. Ya, Itu clippingan. itu pendapat, ya. Opini. Pendapat itu yang disampaikan di ruang publik, ya pendapat ilmiah atau apapun, ya, atau pendapat yang sembarangan itu sama pendapat, ya.
Kalau mau dibilang karena ilmiah ya jurnal yang bisa dipertanggungjawabkan, ya. Nah, pendapat itu ketika menyinggung orang lain itu perbuatan pidana. Pidana. Gitu loh. Yang pada pokoknya, yang pertama, ya, agar Pak Jokowi oleh karena sikapnya tidak berkenan untuk memperlihatkan ijazah aslinya kepada TPUA pada waktu bertandang di rumah tinggalnya yang ada di Sumber, maka pihak penggugat memohon kepada Majelis Hakim bahwa tindakan Pak Jokowi dinyatakan perbuatan melawan hukum. Demikian pula pihak Wakil Rektor Bidang Dikjar dan Rektor terkait dengan isu ijazah Pak Jokowi telah melakukan konferensi pers yang pada intinya membenarkan bahwa Pak Jokowi sebagai mahasiswa UGM Angkatan 80 dan telah dinyatakan lulus tahun 85 setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan untuk bisa mendapatkan gelar insinyur dari Fakultas Kehutanan UGM. Demikian pula terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak Mabes Polri, ya, Siapa lagi yang mau oleh entry karena di Jokowi ya kan? tindakannya yang telah menghentikan penyelidikan atas laporan mengenai adanya penggunaan ijazah palsu terhadap Pak Jokowi oleh alumni UGM asli sesuai apa yang diuraikan di dalam posita gugatannya, itu dinyatakan perbuatan melawan hukum. Nah, oleh karena dalil-dalil gugatan sebagaimana diuraikan oleh penggugat tersebut, baik tergugat 1 yang kami wakili, begitu juga tergugat 2, 3, sampai dengan tergugat 4, menolak atas kebenaran atau menyangkal atas dalil gugatan tersebut, maka pihak penggugat sesuai HIR 163 punya kewajiban untuk membuktikannya. Nah, saat ini tibalah saatnya penggugat menyampaikan bukti-bukti berupa surat. Nah, surat-surat sebagaimana dimaksud terdiri atas 33 jenis. Nah, setelah kami lakukan penelitian secara seksama ketika diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, tidak semuanya valid. Oleh karena itu saya segera untuk menganalisis apakah bukti-bukti sebagaimana dikemukakan di persidangan oleh penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan di dalam HIR sebagai alat bukti yang sah dalam rangka membuktikan atas dalil-dalil gugatannya atau sebaliknya. Sedangkan pihak kami termasuk tergugat yang lain oleh pihak Majelis Hakim diberi kesempatan mengajukan bukti-bukti sidang yang akan datang yaitu tanggal 6. Tunjukkan ijazahnya, bismillah. Kalau Bapak ijazahnya asli, kita dukung Pak. Kan udah kita ditunjukkan. dukung, kita akan minta maaf sebesar-besar kepada semua yang telah menuduh ijazah Bapak. Tapi tunjukkan ijazahnya Pak. Udah. Jangan dibulet-bulet orang-orang ditangkepin Bapak ijazahnya nggak mau ditunjukkan. Bahkan ada yang ditunjukkan di Polda katanya nggak boleh diraba, nggak boleh disentuh. Nah itu model apa gitu Pak? Jadi tolong Pak, ijazah itu harus dibawa, diperiksa secara ilmiah, dicari secara forensik asli. Nah Bapak keren itu. Iya. Jadi kalau enggak, kita enggak percaya seumur hidup, anak cucu kami tidak percaya kepada Bapak. Kan udah dilapor Tinggal pilih, Pak. 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi ya? Pak Jokowi tidak sedangkal itu mikirkan bangsa. Pak Jokowi punya cita-cita. Anak dia, cucu dia mengalami Indonesia emas. Betul. Indonesia yang maju. Betul. Indonesia yang berpendapatan tinggi. Keluar dari middle income trap, bonus demografi menjadi berkah buat Indonesia. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita tidak terbelah karena politik identitas. Pikiran panjang itu akhirnya harus dijalani dengan strategi yang hari ini menurut Anda tidak biasa. Mungkin strategi yang menurut Anda haus kekuasaan. Enggak. Ini 2 orang ini lagi berkorban nih. Pak Prabowo dengan Pak Jokowi lagi berkorban untuk dihujat orang ini. Demi apa? Demi mereka berdua bisa bersama. Benar nggak sih Mas kalau Pak Jokowi itu berasal dari keluarga non-Muslim? Sama sekali tidak benar fitnah itu.
Saya malah berpikir, kalau orang diserang dengan fitnah sebegini keji, mungkin itu sebuah pertanda bahwa kekurangannya sudah tidak bisa lagi dipakai untuk menyudutkan. Karena itu akhirnya dicari yang sifatnya fitnah. Masya Allah, ini kelewatan. Pak Jokowi itu sholat dan mengimamin dengan baik. Ada yang bilang bahwa Jokowi ini komunis, dan kalau misalnya nanti Jokowi terpilih sebagai presiden, ini dia akan cenderung tunduk kepada kepentingan asing. Kalau dari penilaian Mas Anies, benarkah akan seperti itu nih calon presiden yang didukung oleh Mas Anies? Kita lihat aja dalam perjalanannya selama ini, apakah Pak Jokowi menandakan tanda-tanda orang komunis? Tidak tuh. Dan sama sekali tidak ada. Kalau ada komunis saya pun nggak akan mau bantuin. Kami dari keluarga yang sangat tegas anti komunis. Dan kami punya pengalaman traumatik soal komunis. Saya tidak akan sedikit pun memberikan ruang pada orang yang ada masalah dengan komunisme. Tidak. Dan saya percaya rakyat Indonesia cerdas, kritis, mendengar fitnah-fitnah seperti ini, malah justru berpikir, kalau belum menjadi presiden saja sudah begitu banyak membuat fitnah, kalau belum menjadi itu apa masalahnya nanti? Saya ingin garis bawahi, jangan bandingkan Pak Jokowi dengan kesempurnaan. Karena lawannya Pak Jokowi itu bukan kesempurnaan. Lawannya Pak Jokowi itu Pak Prabowo. Jadi bandingkan Jokowi dengan Prabowo. Kalau mau bandingkan sholatnya, bandingkan sholatnya. Kalau mau dibandingkan pengetahuan agamanya, bandingkan pengetahuan agamanya. Bandingkan ideologi, bandingkan ideologinya. Jadi dibandingkan keduanya.